Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat-sahabat ternak dan budaya Makot BSF. Banyak yang masih ragu ternak dikombinasikan dengan Makot BSF, apakah baik ataukah perkembangannya kurang bagus. Ikuti videonya sampai selesai. Banyak yang WA, banyak yang komen bahwasannya bagaimana Mas perkembangannya ternak-ternak dikasih makan Makot BSF, bobotnya bagaimana, perkembangan bobotnya apakah sesuai dengan target dan lain sebagainya. Ya, seharusnya kalau menurut kita itu bagaimana Mas hasil akhirnya setelah dijual, untung enggak? Maksudnya modal untuk budidaya Makot BSF dan modal untuk ternak ayam kita, beli DOC dan DOD atau DOD dan pakannya sesuai enggak? Nah, kalau dengan Makot BSF bagaimana perbandingannya? Seharusnya seperti itu. Karena apa? Yang jelas kita tidak memungkiri ternak itu yang jelas cari untung bukan cari rugi. Sekarang kalau misalkan disuruh milih, kita ternak, DOC beli, pakan beli, perkembangannya bagus, masa panennya cepat. Tetapi setelah kita namanya jual, harga jual tidak sesuai, yang akhirnya modal sama keuntungan atau kita jual tidak sesuai, yang akhirnya mungkin walaupun untung nipis atau sedikit, belum tenaganya dan lain sebagainya. Dan disuruh memilih budidaya Makot BSF, pakannya kita produksi sendiri, DOC-nya kita bikin sendiri, dan memang mungkin misalkan kalau masa panennya itu selisih, dia umurnya agak lebih panjang atau masa panennya agak nambah, walaupun selisih setengah bulan atau beberapa hari, tetapi setelah kita jual dengan hitung-hitungan, pakan sudah nggak beli 70%, DOC sudah nggak beli, DOD sudah nggak beli. Coba disuruh mana? Kalau kita jual otomatis keuntungan ya alhamdulillah kalau misalkan mau seperti itu, dibandingkan dengan kita pakan beli, DOC beli dan lain sebagainya. Otomatis yang kita budidaya Makot BSF walaupun umur panennya lebih panjang sedikit, misalkan panjang sedikit loh ini ya karena kalau misalkan ayam potong banyak yang nyoba, saya sendiri belum mencoba, itu masa panennya agak lambat, dia 1 bulan mungkin bobot baru 1 kiloan, dengan kombinasi 70% margot dan 30% campuran jagung, dedak dan pur ayam yang murah. Lah itu lebih panjang, namun perkembangan kesehatan ayam itu lebih bagus dibandingkan dengan pur ayam, full pur ayam. Nah, hasil akhirnya bagaimana? Walaupun dia masa panennya lebih panjang sedikit, kalau dihitung-hitung hasil akhirnya itu ya tetap untung yang pakai Makot BSF. Walaupun masa panennya dia lebih panjang, itu yang sudah mencoba mengaplikasikan ke ayam potong. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, lah ini peternakan yang kita bangun, kita rancang, ini adalah suatu saat itu bagaimana cara produksi DOC atau DOD sendiri. Satu, ini kalau misalkan kita sudah bisa produksi DOC, DOD sendiri, itu kita ya sudah memangkas biaya untuk pengeluaran beli atau pengeluaran. Terus bagaimana produksi pakan sendiri sampai 70%, yaitu dengan ternak Makot BSF. Nah, bagaimana caranya mengaplikasikan Makot BSF juga kita harus bisa. Nah, ini peternakannya kita bangun. Jadi yang belum bisa atau masih ragu, ya silahkan WA kita. Kalau misalkan berminat, kita buka juga pendampingan untuk online.
untuk online, untuk offline sementara masih banyak kerjaan yang belum saya selesaikan, kandang-kandang dan lain sebagainya yang perlu saya rapihkan, yang perlu saya tambah-tambah agar nantinya suatu saat kalau kita sudah buka yang offline, agar teman-teman bisa belajar secara total dan praktek sekalian kalau misalkan offline. Nah, kalau misalkan kita sudah DOC, DOD, kita sudah produksi sendiri, terus pakan produksi sendiri dengan makot BSF, otomatis nantinya kita bisa hasil akhirnya bisa jual telurnya, telur telur ayamnya yang enggak fertil, dan kita bisa jual DOC, DOD, kita bisa juga pembesaran dengan produksi DOC sendiri. Bila mampu juga jual indukan, namun ini perlu waktu, tidak bisa kalau bikin indukan itu saya silang menyilang itu butuh waktu, misalkan paling cepat itu 3 tahun baru bisa, misalkan kita mau produksi indukan sendiri. Ya paling gampang kita beli indukan yang sudah jadi, nggak masalah kalau pengen cepet. Nah, kalau kita sudah bisa bikin DOC sendiri dengan mesin tetas sendiri, kemarin sudah saya bahas cara bikinnya dan lain sebagainya, terus pakan kita produksi sendiri dengan budidaya makot BSF, otomatis kita sudah memangkas pengeluaran yang sangat banyak sekali di dalam beternak. Selama ini yang menjadi keluhan adalah bibit mahal dan pakan mahal. Nah, itu yang kita harus pangkas, kita harus cari solusinya. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti seberapa kita mendalami permagotan atau memproduksi magot, bagaimana cara kita mendalami, atau seberapa kita mampu memproduksi magot sebanyak mungkin. Nah, itu seberapa juga kita kemampuan kita beternak banyaknya enggaknya. Kalau misalkan kita produksi magotnya bisanya cuma sedikit, ya otomatis ternaknya nggak bisa banyak-banyak. Karena apa? Kalau dipaksakan nanti pun pakannya banyak yang beli. Nah, kalau misalkan DOC kita sudah bisa produksi sendiri dengan mesin tetas sendiri, pakan kita produksi sendiri, nah otomatis kalau sudah seperti itu, sebenarnya ternak itu bisa untuk menjadi kerjaan pokok dan menjadi sumber income utama kita. Karena apa? Nah, suatu saat akan saya bahas dan akan saya beritahu caranya, bagaimana cara beternak itu menjadi kerjaan pokok. Karena apa? Banyak sekali yang tanya, apa bisa ternak itu menjadi kerjaan pokok? Nah, selama ini peternak-peternak kita dan terutama yang peternak mengandalkan pabrikan itu sangat mengeluh. Karena apa? Ya otomatis tidak bisa menjadi kerjaan pokok, ya nipis, keuntungan nipis. Itu pun kalau untung, lah ketemu kalau rugi, lah itu luar biasa kerugiannya. Lah dari situ maka kebanyakan orang berkesimpulan bahwa ternak itu tidak bisa untuk kerjaan pokok. Lah kita akan membuat suatu peternakan yang suatu saat akan saya bahas. Ternyata ternak itu bisa untuk kerjaan pokok dengan step by step. Caranya yaitu ketika saya sampaikan, bisa produksi DOC sendiri, terutama pakan dengan makot BSF, seberapa kita kemampuan kita memproduksi makot BSF. Nah, dari situ nanti insya Allah ternak itu bisa untuk kerjaan pokok kita dengan income yang sangat luar biasa. Nah, ini masih penataan terus. Nah, di sini nanti suatu saat akan saya bangun ternak kandang ayam yang semi umbaran tapi di panggrong, bawahnya tetap magot untuk memaksimalkan magotnya suatu saat. Tapi ya 2 tingkat ya, jadi panggrong 2 tingkat lepas seperti ini. Yang pertama ini yang saya bangun, yang pertama itu bebeknya. Nanti di sini ada ayamnya yang khusus untuk pembesaran, jadi di atas dan bawah sendiri magot BSF, nanti panggrong buat pembesaran, yang atasnya lagi ada
ada juga panggrong. Nah itu nanti untuk memaksimalkan magotnya. Jadi kuncinya dalam beternak ya hasil akhirnya. Kalau kita memburu beratnya saja dengan pakan pabrikan, kalau akhir-akhirnya tidak untung ya ngapain ternak kita capek-capek dan kita ngurusin nyawa nggak bisa ditinggal, kita repot sekali. Tapi kalau misalkan dengan magot BASF kita jual masih ketemu, ya kita tetap pakai magot BASF gitu loh. Jadi ternak bagaimana caranya hasil akhirnya gitu aja. Walaupun dia masa panennya lebih panjang sedikit nggak masalah, yang penting ternaknya untung gitu saja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.